Assalamualaikum. Hai, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zarina Aulia Filoza dengan NIM 2004827. Nama saya Sela dengan NIM 202849. Nama saya Gelora dengan NIM 2005708. Nama saya Fuji Fauzia dengan NIM 2008092. Di sini kami akan menceritakan dan menganalisis buku karya sastra dari Franz Kafka yang berjudul Die Verwandlung. Selamat menyaksikan. Cheers. Franz Kafka lahir pada 3 Juli 1883 di Republik Ceko, Praha. Kafka merupakan seorang novelis dan cerpenis bahasa Jerman yang berpengaruh dari abad 20. Kafka menciptakan karya-karyanya yang unik dan dianggap memberi pengaruh besar pada sastra barat. Kafka berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah, anak dari Hermann Kafka dan Julia Kafka. Pada karya-karyanya, ia memadukan unsur realisme dan fantastis. Ia juga mengeksplorasi tema keterasingan, kecemasan, rasa bersalah, dan absurditas. Menurut Nabokov, Kafka terpengaruh pandangan psikoanalisis Freud atas masalah keluarganya, terutama dengan ayahnya. Ia juga menulis karya-karyanya pada malam hari, namun tidak pernah usai. Ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikan di ranjangnya. "Apa yang terjadi denganku?" kata Samsa. Samsa tidak berdaya di atas kasurnya. Ia panik memikirkan dirinya yang tiba-tiba berubah menjadi serangga. Sedangkan ia harus segera berangkat ke kantor. Jika tidak, orang dari perusahaannya akan datang ke rumah dan tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. Gregor, keluarlah, kepala pegawai sudah datang. Apa kamu baik-baik saja? Kata ibu sambil mengetuk pintu. Aku tahu, kata Gregor. Namun, ibu, ayah, kepala pegawai tidak dapat mengerti kata-kata Gregor. Mereka hanya mendengar suara cicitan binatang. Samsa keluar dari kamarnya dengan tertatih kesusahan. Dia merasa kakinya sangat sakit karena menahan beban tubuhnya. Saat baru setengah badannya muncul, ia melihat respon ayah, ibu, dan kepala pegawai yang kurang baik. Kepala pegawai langsung pergi dari apartemen itu. Ibu berlari dan menangis, sedangkan ayah langsung menendangnya masuk ke kamar hingga Samsa terlempar dan kakinya terluka. Setiap hari, Samsa selalu bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Ia selalu menunggu adiknya yang datang membawa makanan setiap pagi dan malam hari. Hari demi hari, Samsa makin menyadari bahwa dirinya saat ini menjadi seekor serangga yang suka merayap di dinding dan mulai terbiasa memakan makanan basi. Begitu juga dengan Greta. Di sisi lain, Samsa merasa sedih karena kedua orang tuanya tidak pernah menengoknya. Pada hari ke-14, Greta mengusulkan kepada ibunya untuk memindahkan barang-barang yang ada di kamar Samsa, agar Samsa dapat leluasa di kamarnya. Akan tetapi, ibunya berpikir bahwa sebaiknya tidak memindahkan barang-barang Samsa, karena mungkin jika Samsa berada di dekat barang-barangnya, ia akan kembali ke wujud semula. Tiba-tiba, ibunya melihat Samsa muncul berada di dekat lukisannya. Ia pun kaget dan pingsan. Ayah melihat ibu tergeletak pingsan. Ia pun segera menghampiri ibunya. Ayah sangat marah pada Samsa dan melemparinya dengan buah apel hingga perut Samsa tertusuk batang apel. Sebelum Samsa berubah menjadi serangga, semua kebutuhan keluarga dicukupi oleh Samsa. Tapi karena Samsa berubah menjadi serangga, keadaan hidup keluarga semakin sulit. Hingga pada akhirnya, mereka semua mulai mencari jalan keluar. Dengan semua mulai bekerja dan menyewakan kamar kosong di apartemennya. Maka dari itu, kesibukan keluarganya membuat mereka
mulai mengabaikan Samsa. Suatu hari, Greta sedang bermain biola di depan semua orang yang ada di rumahnya, kecuali Samsa. Mereka semua menikmati alunan biola dengan asik. Namun, lama-kelamaan, mereka mengabaikan Greta. Melihat hal itu, Samsa merasa sedih. Ia pun meminta Greta untuk bermain di kamarnya saja. Seketika, para penyewa itu melihat Samsa. Mereka pun marah dan tidak mau membayar sewa karena hal tersebut. Greta pun merasa kesal dan mengatakan kepada ayah dan ibunya untuk menyingkirkan Samsa. Karena hal ini akan semakin mempersulit keluarganya. Ayahnya setuju, tetapi ibu tidak berkata apa-apa. Hal itu terdengar oleh Samsa. Samsa yang sedih berusaha kembali ke kamar. Saat Samsa baru sampai di kamar, pintu tiba-tiba dibanting dan dikunci oleh Greta. Samsa melihatnya terkejut dan kondisinya yang sedang sakit semakin melemah. Hingga pada akhirnya tiba-tiba kepalanya terkulai dan Samsa menghembuskan napas terakhirnya. Samsa mati dalam keadaan sakit dan putus asa. Memahami Kaya Sastra. Memahami Kaya Sastra bisa positif atau negatif, tergantung dari luar dan dalam diri pembaca. Contohnya, ketika membaca buku ini, menganggap keluarganya itu jahat kepada Samsa. Namun jika dibaca secara keseluruhan, keluarganya bukan jahat, namun mereka lebih ke merasa putus asa dengan keadaan yang mereka alami sekarang. Sinvertehende Leser. Pembaca akan terus memberi makna secara terus-menerus. Dalam buku ini, pembaca akan terus memberi makna kepada keluarga Samsa yang tidak baik. Literature Wirklichkeiten. Cerita ini memiliki ketidakjelasan yang berbeda dengan realita. Contohnya, Samsa yang berubah menjadi serangga. Fantasi des Leser. Saat membaca bagian ini, pembaca akan berfantasi dengan pikirannya masing-masing, membayangkan perubahan pada diri Samsa. Contohnya, Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Utopische fantasi terdapat pada cerita ini, karena Samsa memiliki keinginan yang besar tapi hanya berupa hayalan. Contohnya, Manchmal dachte er daran, beim nächsten Öffnen der Tür die Angelegenheiten der Familie ganz so wie früher. dia berhayal ingin kembali seperti semula menjadi manusia normal. Namun, ia sudah menjadi serangga dan tidak bisa melakukan apapun. Dan yang terakhir, formale realisation. Saat membaca bagian ini, pembaca akan berfantasi dengan pikirannya masing-masing, membayangkan perubahan pada diri Samsa. contohnya, Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.